Pada hari ini, Selasa, 14 November tahun 2023 pukul 9.33 menit, Kantor Kementerian Agama Wilayah Yogyakarta mengadakan sosialisasi netralitas ASN bagi penyuluh agama Islam se-Yogyakarta yang dilaksanakan di Aula Kantor Kanwil lantai 3. Dasar sosialisasi netralitas aparatur sipil negara ASN di lingkungan Kementerian Agama dalam berpolitik sejalan dengan prinsip-prinsip umum yang berlaku bagi ASN. ASN di Kementerian Agama diharapkan untuk tetap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis, menjaga independensi, serta fokus pada tugas pelayanan publik. Sosialisasi ini dapat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dengan penekanan pada nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan ketidakberpihakan politik. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga independensi, profesionalisme, dan integritas ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Selain undang-undang tersebut, peraturan dan kode etik ASN juga turut menjadi dasar dalam mendorong netralitas ASN di lingkungan Kementerian Agama Wilayah Yogyakarta. Berikut pemaparan narasumber dari Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Ibu Sutrisnowati, Magister Hukum, Magister Psikologi. Selamat menyaksikan. Yang kami hormati Bapak Nurhuda, Bapak Rohman, beserta jajaran dari Kanwil Kemenag DI yang hadir, baik daring maupun luring. Tentu pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah partai politik. Ada 18 partai politik Bapak Ibu. Yang kedua adalah perseorangan calon DPD. Dan yang ketiga adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kalau pertanyaannya kemudian adalah kalau caleg itu apa? Caleg itu adalah bagian dari partai politik. Tetapi kalau kita bicara tentang peserta, itu adalah tiga hal yang tiga dari yang kita sampaikan tadi. Dasar dari Bawaslu. Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Ada tiga hal yang menjadi tugas utama dari Badan Pengawas Pemilu ini. Ya. Badan Pengawas Pemilu tugas pertamanya atau tupoksinya itu adalah melakukan pengawasan. Pengawasan artinya dalam setiap tahapan penyelenggaraan itu harus selalu hadir, memastikan bahwa Bawaslu mengawasi di setiap tahapan, tidak ada pelanggaran. Pelaksanaan pemilihan itu berlangsung secara luber jurdil, melakukan pencegahan. Pencegahan ini dilakukan dalam setiap proses pengawasan. Ya, pencegahan salah satu yang kita lakukan adalah pencegahan terhadap pelanggaran netralitas ASN. Ya, ini juga nanti saya akan sampaikan Bapak Ibu. Kami juga bentuk pokja terkait dengan implementasi dari netralitas ASN ini. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu adalah tugas dari Bawaslu atau tupoksi dari Bawaslu adalah penindakan. Nah, penindakan ini ada dua Bapak Ibu, baik penindakan yang berbasis atas pelanggaran hak. Artinya apa? Ada hak-hak dari peserta yang dirugikan oleh penyelenggara KPU ataupun peserta lainnya yang dinamakan sengketa. Jadi penindakan sengketa. Dan yang kedua adalah penindakan terhadap pelanggaran. Salah satunya adalah potensi pelanggaran terhadap netralitas ASN. Bawaslu itu bersifat permanen dari tingkat pusat Jakarta sana. Kemudian setiap provinsi ada di 38 provinsi Bapak Ibu dan ada di setiap kabupaten kota. Khusus untuk DIY, Bawaslu itu ada di 5 kabupaten kota yang sudah permanen. Kemudian Bapak dan Ibu selain itu pengawas, jadi seluruh yang ada pada jajaran Bawaslu itu dikatakan pengawas pemilu. Nah, pengawas pemilu ini hadir sampai saat ini sampai tingkat desa. Jadi tingkat kecamatan, tingkat desa. Kalau tingkat kecamatan namanya Panwascam, walaupun di DIY ini nama Kapaniwon ya, atau Kamantren begitu. Tetapi karena di dalam undang-undang pemilu yang merupakan lex spesialis atau undang-undang yang khusus, maka tetap nomenklaturnya adalah Panwascam. Nah,
pengawas pemilu tingkat kecamatan, kemudian pengawas pemilu tingkat desa atau kelurahan, pengawas PKD ya, dan nanti Bapak Ibu ada satu lagi pengawas pemilu TPS, ya, PTPS namanya, pengawas TPS, ya. Nah, Bapak dan Ibu 932 kurang lebihnya ya. Nah, oleh karenanya nanti Bapak Ibu mohon dibantu ya dalam waktu dekat akan kita bentuk 23 hari sebelum hari H, 14 Februari. Oleh karenanya nanti Bapak Ibu mohon bantuannya dalam akhir tahun ini, tahun 2024, Bawaslu beserta KPU akan merekrut pengawas baru kalau kemudian Bawaslu ya. Dan tugas dari Bawaslu itu hanya sebulan Bapak Ibu, tugas dari PTPS tadi hanya sebulan. Pada saat sebelum pemungutan, jadi distribusi logistik itu, kemudian pemungutan, hitung sampai rekapnya. Ya, jadi rekapnya tapi benar rekap yang tingkat kecamatan, jika kemudian masih diperlukan. Kemudian jika ada pemungutan suara ulang, kemudian nanti diperlukan. Itu Bapak dan Ibu terkait selayang pandang Bawaslu, semoga bisa memberikan pemahaman kepada kita. Bawaslu yang tingkat kecamatan sampai kepada tingkat TPS itu bersifat ad hoc atau hanya panitia. Begitu ya. Sudah sebagai calon artinya sudah bisa berkontestasi. Resmi bisa untuk turut serta dalam kontestasi. Terakhir nanti tanggal 25 akan ditetapkan calon presiden dan wakil presiden. Entah nanti 3 atau 2, kita lihat pada hasil yang nanti akan disampaikan oleh KPU. Begitu kemudian istilahnya peserta pemilu ditetapkan Bapak Ibu, maka 3 hari kemudian itu sudah ditetapkan sebagai waktu untuk melakukan kampanye. Tepatnya adalah 28 November, waktu kampanye Bapak Ibu, yang mana kemudian ketika waktu kampanye menjadi waktu yang sangat-sangat kritis bagi kita semuanya. Tinggi lah ya, selalu istimewa, begitu kan? Nah, selalu istimewa ini ada banyak hal yang kemudian sering mengawali, mengiringi ya dalam setiap penyelenggaraan pemilu, terutama adalah pada masa kampanye. Tingkat berapa? Okay. Kemudian walaupun sudah ada aturan, Bapak dan Ibu, ada banyak aturan, bahkan yang terbaru itu SKP nih, Bapak Ibu, termasuk surat dari Kementerian Antar-RB kalau salah, terkait dengan sikap dari ASN ketika ada suami atau istrinya nyala. Ada pernah mendengar Bapak Ibu? Ada ya? Ada. Jadi surat dari Kementerian RB. Bagaimana sikapnya ketika suami atau istrinya kemudian nyala? Ada beberapa hal yang di sana diatur, yang kemudian harapannya adalah para ASN ini ketika memutuskan untuk berpolitik praktis, artinya konsekuensinya adalah mundur. Bapak dan Ibu, kalau kita bicara terkait dengan pencalekan atau calon legislatif di DIY, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Demikianlah sosialisasi netralitas ASN bagi penyuluh agama Islam kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyuluh bijak dan cerdas adalah netral dalam urusan politik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.